Rekam ya, rekan ya. Jadi kita agendakan malam ini membahas beberapa hal ya rekan-rekan ya. Karena memang saya mohon maaf pekerjaan di Universitas Siber Asia cukup menyita waktu ya. Saya inginnya sih tiap pekan Vkom gitu ya. Tapi kan ternyata saya disibukkan ya dengan pekerjaan pengembangan program studi. Dari mulai akreditasi, pengabdian, kemudian publikasi, ya mengatur dosen gitu ya rekan-rekan ya. Karena saya juga selaku ketua program studi mohon dimaklumi ya. Oke, jadi malam ini kita bahas pertama mengenai stock valuation. Karena ini materi yang saya pikir perlu saya adakan pendampingan gitu ya. Kalau rekan-rekan nanti tertarik untuk berinvestasi pada aset-aset keuangan ya, seperti saham. Sebenarnya obligasi juga ada ya. Nah, tapi malam ini berhubung sudah UAS gitu ya, pekan UAS, saya pun kaget ya rekan-rekan ya. Sedikit sharing ya. Oh, sudah UAS saja gitu ya. Mas Emul dan kawan-kawan, saya juga berpikir waktu cepat sekali ya. Jadi saya nggak ngeh, saya juga baru share di hari Selasa gitu ya. Karena ya itu saya baru notice, oh iya sudah UAS ya. Jadi saya sudah siapkan soalnya sebenarnya jauh-jauh hari. Cuman ya itu waktu saya untuk pengajaran itu memang tersita ya rekan-rekan ya. Terbatas gitu. Jadi saya mohon dimaklumi ya rekan-rekan ya. Jadi kita adakan Vicon malam ini selain membahas mengenai penilaian saham juga saya ingin sampaikan mengenai UAS ya. Saya pikir dari kelas MJ 301, 302, 304 beberapa mahasiswa sudah mengerjakan ya, mengupload jawabannya ke LMS. Nah, yang saya ingin diskusikan terlebih dahulu rekan-rekan, selama 1 bulan terakhir ini ya, dari Januari itu banyak sekali chat masuk ke saya, ke Kaprodi ya terutama ya rekan-rekan ya. Selain saya menjadi dosen pengampu, saya menjadi ketua program studi sekali lagi, itu banyak chat yang masuk ke saya. Saya ingin diskusi gitu ya, rekan-rekan semua ya. LMS-nya diblokir gitu, di freeze ya, dikunci. Nah saya pikir itu karena masalah UKT ya, cicilan. Betul nggak rekan-rekan? Saya ingin tahu dulu. Betul Pak itu. Ya, betul, Pak. Kalau akses nggak itu dikunci ya. Oke, dikunci ya. Sama ada. Jadi kalau rekan-rekan belum membayar cicilan UKT gitu ya, itu dari pihak keuangan berarti ya, bukan prodi ya rekan-rekan ya, apalagi dosen gitu. Dosen membatasi akses pembelajaran tidak mungkin, itu artinya dari keuangan ataupun dari akademik Universitas Siber Asia. Nah, tolong segala macam kewajiban gitu ya, bisa segera untuk dibayar lah ya, dicicil. Gitu ya. Ini berarti artinya yang hadir malam ini itu sudah membayar cicilan UKT ya rekan-rekan ya? Ingin pastikan dulu. Sudah, Pak. Ya, Sudah, sudah ya, Pak. Mbak Deswita ya. Karena itu luar biasa itu, yang chat saya dari Januari ya, pertengahan Januari 1 bulan lah ya, itu mengeluhkan gitu. Saya tidak bisa akses LMS Pak Wahyu, tidak bisa upload tugas. Wah, saya pikir ini pasti karena sistemnya diblokir gitu ya dari keuangan nih. Pasti karena saya kan udah hampir 5 tahun ya di Unsiar rekan ya. Saya tahu polanya gitu. Kalau LMS dikunci artinya masalah cicilan ini UKT. Jadi ya alhamdulillah saya pikir saya sudah mengarahkan ya beberapa mahasiswa yang terkunci akses LMS-nya itu saya arahkan ke keuangan Unsia ya untuk verifikasi gitu ya. Nah, di sini alhamdulillah ya sudah semua lah, udah bayar berarti ya. Jadi bisa mengerjakan UAS. Jadi gini rekan-rekan, kalau saya pribadi gitu ya, kalau mahasiswa dikunci gitu aksesnya, LMS-nya tidak bisa mengupload tugas, tidak bisa melihat UAS, tidak bisa mengerjakan UAS,
Nah, ini artinya harus ada solusi. Nah, pertama solusinya rekan-rekan bisa deh buat surat dispensasi. Beberapa mahasiswa kan mengajukan dispensasi ke saya ya. Langsung gitu, tujukan ke Kaprodi. Nanti saya arahkan rekan-rekan untuk berkomunikasi ke keuangan Unsia. Biasanya diberikan dispensasi ya terkait kelonggaran waktu misalnya. Yaitu hal yang bisa saya bantu ya selaku ketua program studi sekali lagi. Dan saya adalah dosen di manajemen gitu ya, yang memang sebenarnya memfasilitasi semua hal. Kalau rekan-rekan artinya LMS dikunci gitu ya, saya membuka opsi rekan-rekan silahkan bisa chat saya atau email terkait jawaban tugas ataupun nanti UAS. Tapi saya pikir beberapa dosen manajemen tidak bisa menerima itu. Paham nggak rekan-rekan? Karena prosedur standarnya memang beberapa dosen ya, itu mengharuskan, mewajibkan untuk teman-teman mahasiswa untuk mengupload jawabannya itu di LMS. Ketentuan resminya seperti itu ya dari akademik. Cuman saya, karena saya prinsipnya tidak ingin menyulitkan ya, ataupun ingin memberikan kesempatan ke semua mahasiswa yang sudah berjuang lah ya, saya menghargai betul ya. Jadi biasanya saya berikan fasilitas mengenai upload UAS itu bisa di email gitu ya. Tapi kan ini beberapa dosen manajemen tidak menerima ya. Jadi ya tolong kalau misalnya ada beberapa dosen manajemen yang tidak bisa menerima, artinya jalan satu-satunya rekan-rekan harus upload jawaban tugas ataupun UAS di LMS gitu ya. Jadi saya pikir itu kesepakatan ya, kesepakatan yang ada ya antara dosen dengan mahasiswa. Biasanya seperti itu. Tapi kalau saya ya sudah, saya fasilitasi semua ya. Karena ya itu, kuliah itu nggak mudah ya rekan-rekan ya. Jadi saya menghargai sekali rekan-rekan sudah menyempatkan untuk berkuliah ya di Universitas Siber Asia, kemudian ya sambil bekerja juga. Kalau saya jadi rekan-rekan semua, saya nggak bisa jadi gitu ya, nggak seperti rekan-rekan gitu. Saya juga males kuliah gitu ya, rekan-rekan luar biasa. Jadi saya apresiasi untuk hal itu gitu ya rekan-rekannya. Jadi itu catatan dari saya ya selama 1 bulan ini. Jadi saya juga akan adakan Zoom ya semua kelas-kelas saya yang paralel saya gabungkan saja. Saya ingin infokan itu karena itu penting ya. Jadi mohon juga bisa disebarluaskan informasi ini karena kalau bimbingan dengan dosen pembimbing akademik saya gitu ya, saya sudah infokan di grup gitu ya WhatsApp bahwa ini masalah kewajiban ya dari mahasiswa sehingga LMS dibatasi. Nah itu ya rekan-rekan mohon dipahami. Oke, ada diskusi nggak rekan-rekan terkait UKT ya, terkait LMS yang sempat dikunci ya? Di sini ada rekan-rekan di kelas keuangan ini yang sempat dikunci gitu. Ada LMS-nya sempat dikunci gitu. Kemudian saya atau dosen lain mengarahkan untuk ke keuangan, kemudian rekan-rekan melunasi gitu ya. Sehingga dibuka lagi. Ada nggak? Nggak ada ya. Mas Emul amin ya? Aman ya? Aman Pak, cuman pernah ngalamin lupa gitu Pak, lupa bayar UKT, Paling ya. lupa. Nah, oke. Mas Emul, biasanya kalau dikunci gitu ya aksesnya, kita sharing aja diskusi ya. Siap, siap. Sebelum masuk ke mata kuliah topik-topik keuangan gitu ya. Nah itu dikunci artinya kan saya biasanya mengarahkan ya. Mengarahkan untuk rekan-rekan coba chat ke keuangan dulu deh. Statusnya seperti apa dicek gitu ya. Nah biasanya responnya keuangan gimana Mas Emul? Biasanya sih ini Pak ada notif nanti emang kita belum apa membayar UKT selanjutnya gitu. Oke. Ini, Waktu itu saya mau UTS itu Pak kalau nggak salah. oke good. Makasih Mas Emul. Ini saya nanya lagi nih. Kalau sepengetahuan saya, 1 semester di semester ganjil lalu itu cicilan bisa 3 kali. Nah semester Iya ini berapa betul, kali, rekan-rekan? betul Pak 3 kali. 3 kali ya? Artinya 1 juta Iya, cicilan, bisa ya?
Ya Oke. bisa dicicil, Pak. Dicicil, Pak. Minimal 1 juta. Iya, Iya. Oh, 1 juta ya. Saya kan nggak tahu ya apa VA tagihan, notifikasi tagihan di Syakat mahasiswa ya. itu Jadi notifnya apa 2 minggu mau misalkan UTS apa UAS udah ada notif notifnya itu di email atau di Syakat, Mas Emul? di WA. Oh, WA Di Kalau ya. saya Siakat buka WA juga ada, Pak. di Syakat Siakat ada ada. ya. Di Siakat Siakat ada, Pak. Syakat itu dikunci nggak? Atau LMS saja yang dikunci? Dikunci dua-duanya, Pak. Oh, dikunci dua-duanya ya, Mbak Desnita ya? Iya, kalau belum bayar, kunci dua-duanya, Pak. Oke, itu bukan saya ya rekan-rekan ya. Jadi saya justru membantu gitu. Misalnya dengan membuat surat dispensasi gitu ya. Nah itu, jadi biasanya Iya, saya Pak. bisa Saya arahkan juga itu. pernah Cuman pakai surat dispensasi Bapak. iya, banyak kok, banyak yang minta dispensasi gitu ya. Wah saya nggak terhitung lah ya, tiap hari ada aja. Saya akhirnya arahkan gitu, buat surat aja lah ke keuangan gitu. Cuman nggak tahu yang di approve apakah semuanya atau tidak tuh. Semua nggak di-approve? Ada nggak yang coba buat surat dispensasi gitu rekan-rekan? Di-approve nggak? Biasanya di-approve, Pak, tapi nggak bisa ada minimal pembayarannya juga gitu. Terus dijanjikan tanggalnya tanggal berapa. Tuh. Oke. Jadi itu saya juga baru tahu ya. Notifikasi tagihan UKT cicilan gitu ya muncul di WA ya. Justru ya. Dari BA, Pak, WA ya. Dari keuangan, Pak, bagian biasanya. keuangan Oh, di mengingatkan. blasting ya. Iya. Jadi dicek itu berarti sama pihak keuangan ya rekan-rekan ya. Jadi ya itulah kita ikuti aturan main ya. Ya silahkan rekan-rekan kalau misalnya ada kendala gitu ya butuh dispensasi ya saya bantu. Ya karena cuma saya yang bisa bantu. Dosen lain nggak bisa ya rekan-rekan ya. Karena kan ya Pak suratnya dari Kaprodi ya. Jadi ya silahkan ya nanti semester depan kalau rekan-rekan dirasa oh Pak Wahyu saya ada prioritas budget saya alokasikan ke bidang lain dulu gitu ya. Perkuliahan nanti saya coba bayar gitu ya. Nggak apa-apa. Chat saya aja rekan-rekan nanti saya arahkan buat surat. Ya insya Allah ya berarti di approve lah ya oleh pihak keuangan. Itu ya. Oke. Saya ingin sharing itu ya. Nanti ini pasti sama. Saya tiap Vicon nanti minggu ini. Saya coba Vicon semua kelas saya. Itu saya tanyakan tuh. Sharing mengenai UKT ya rekan-rekan ya. Nggak apa-apa. Jadi ada nggak dosen manajemen yang diskusi gitu masalah UKT? Nggak ada kan? Ada, ada nggak? Saya pikir nggak ada ya. Paling ya dosen langsung ke materi perkuliahan ya. Ya nggak apa-apa. Karena saya care gitu ya dengan teman-teman semua gitu. Ya kalau saya bisa bantu pasti saya bantu gitu ya. Saya prinsipnya rekan-rekan, saya sudah meluluskan mahasiswa 100 ya. Dari angkatan 1, 2 di total ya. Itu apa ya? Ya alhamdulillah lah ya. Saya ada kebanggaan dalam hal mahasiswa tuh merasa itu saya dan mereka gitu ya bisa menjadi kolega, jadi partner gitu ya setelah lulus. Bahkan masih banyak juga mahasiswa yang menginfokan gitu ya silaturahmi ke saya. Ya alhamdulillah kita jalin silaturahmi terus ya. Artinya memang pada prinsipnya saya menjadi dosen gitu ya. Prinsip yang saya pegang terus ya, saya tidak ingin menyulitkan orang lain lah ya. Tidak ingin sampai sidang itu rekan-rekan saya bisa sampaikan ya. Nanti rekan-rekan yang apa sudah mulai menyusun tugas akhir ya, skripsi gitu ya. Itu saya pastikan saya akan bantu berjuang mati-matian sidang harus lulus. Karena kejadian semester lalu penguji tidak ingin meluluskan, saya intervensi. Saya intervensi gitu ya bahwa mahasiswa ini paham loh apa yang dia tulis mengenai substansi penelitian itu cukup gitu loh. Itu kan ruang lingkup yang ingin kita tahu ya dari karya ilmiah mahasiswa. Jadi jangan terlalu subjektif, jangan terlalu melebar ke area lain gitu ya, tapi memang betul-betul substansi penelitian. Nah, itu saya berjuang, ya saya sedikit sharing ya rekan-rekan ya. Nanti kalau pengujinya dapat saya, pembimbingnya dari saya pasti akan berjuang sampai titik darah penghabisan ya.
harus lulus ya dengan nilai yang baik gitu. Nah itu saya intervensi, ya alhamdulillah lulus ya. Karena memang para pembimbing penguji itu sebenarnya kemarin ada mahasiswa yang tidak ingin diluluskan. Ya sudah, saya pikir karena saya yang benar-benar berjuang gitu ya. Sebagai penguji ya, saya itu anggota ya. Pembimbingnya bukan saya. Jadi ya saya berjuang gitu. Karena kan nanti ada berita acara gitu ya, berita acara pelaksanaan sidang. Dan para pembimbing satu, pembimbing dua, penguji satu, penguji dua itu bisa memberikan nilai. Ada persentase bobot gitu ya. Nah saya berjuang terus, ya sudah lulus, alhamdulillah ya. Nah itu saat wisuda ketemu saya gitu ya, dia nangis ya, dia nangis rekan-rekan. Saya jadi ini ya, kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan materi ya. Jadi dia membawa orang tuanya jauh ya dari luar Jabodetabek ketemu saya, ya berterima kasih gitu ya. Saya juga karena saya kan membagikan ijazah ya, transkrip gitu ya saat itu ya. Jadi kalau dia nangis jadi saya ikut nangis ya, sedih gitu. Jadi ya itulah menurut saya selama saya menjadi ketua program studi ya saya pikir pihak yang benar-benar saya harus utamakan ya mahasiswa gitu ya. Karena ini perkuliahan online. Online itu stakeholder utama ya mahasiswa. Kalau dalam korporasi ya, ya sudah. Jadi urutannya mahasiswa, dosen, program studi baru dosen ya. Kalau saya bisa susun tiga prioritas utama. Gitu ya. Sebentar ya rekan-rekan ya. Saya minta waktu sebentar ya. Kita bahas langsung penilaian saham ya. Oke, sebentar ya. Oke, rekan-rekan, saya lanjutkan ya. Ini ada yang bertanya di kolom chat nih. Pak Wahyu, pengajuan judul skripsi mulai dari kapan ya Pak? Oke, Mbak Silvina ya. Jadi semangat ya rekan-rekan ya. Jadi kalau udah bicara wisuda kan ya rekan-rekan harus menyelesaikan tugas akhir ya. Jadi bukan skripsi ya. Sekarang nomenklaturnya berdasarkan Permen nomor 53 tahun 2003 mengenai penjaminan mutu karya ilmiah untuk strata 1 adalah tugas akhir dengan berbagai luaran model gitu ya. Bisa publikasi, prototype atau kolaborasi atau bahkan ya tadi bagiannya adalah skripsi. Nanti ya rekan-rekan ya, jadi pengajuan judul itu bisa di semester 7 kalau mahasiswa reguler ya. Jadi saat rekan-rekan sudah lulus metode penelitian manajemen, nah itu sebenarnya metode kan di semester ke-6 ya. Metode penelitian manajemen itu krusial, fundamental sekali dalam menyusun tugas akhir. Rekan-rekan harus serius di situ. Saya juga mengajar biasanya metode ya. Semester lalu ngajar ya metode penelitian. Nah itu rekan-rekan ya harus lulus, syarat ya. Syarat, kemudian ya nanti semester ke-7 rekan-rekan bisa membawa judul di dalam proposal metode lanjut gitu ya dengan pembimbing masing-masing untuk menyelesaikan karya ilmiahnya. Tugas akhir ya gitu ya Mbak Silvina. Terima kasih ya, itu mungkin mewakili juga yang lain ya. Oke, saya langsung ke materi ya rekan-rekan ya. Saya bahas dari mana dulu ya? Kayaknya dari UAS dulu ya. Oke, di sini kayaknya sudah ada yang mengerjakan UAS ya. Mbak Desnita saya cek sudah ya. Mas Emul udah belum? Belum. Belum. Karena ini soal pertanyaan ya rekan-rekan ya. Karena prinsipnya saya pikir
sudah banyak dosen dan kelas-kelas lainnya di manajemen itu yang memang meminta UASnya modelnya luaran output ya. Baik itu video, baik itu penulisan apa ya, proposal ataupun review esai. Nah, itu modelnya sudah banyak. Saya pikir kalau keuangan harus kuat dulu secara fundamental teori dan hitung-hitungannya. Makanya UAS untuk kelas keuangan saya ambil ya berbentuk pertanyaan soal ya. Yang saya pikir ini sudah ada semuanya di dalam sesi-sesi pembelajaran setelah UTS ya. Penilaian saham, obligasi terutama itu ya. Ini kan keluar semuanya itu. Jadi di tugas saya juga sudah minta ya rekan-rekan melakukan analisis fundamental ya. Rekan-rekan memilih saham-saham yang apa blue chip gitu ya untuk dilakukan kajian analisis fundamental ya. Nah, saya juga minta nih. Jadi soal ujian UAS keuangan itu menjawab soal gitu ya terbagi menjadi dua konsep kemudian tiga ya konsep soal kasus dan hitungan. Jadi ada prosentase yang saya berikan ya bobot untuk masing-masing soal rekan-rekan harus kerjakan ini. Saya pikir mudah lah. Ini ada di dalam modul, di dalam PowerPoint, di dalam video pembelajaran yang saya ajarkan semua. Saya pikir rekan-rekan tinggal nanti cari, pelajari. Gitu ya. Dan juga ada mahasiswa yang bertanya gitu ya, Pak Wahyu, UTS kok belum ada ya muncul nilainya ya, betul ya? Di LMS ataupun di Siakat, betul nggak Mas Emul? Iya Nilai Pak, belum muncul Pak. muncul ya, Bu Heni. Iya Pak, belum Pak. Oke, tenang aja rekan-rekan. Jadi saya sudah koreksi beberapa, belum selesai gitu ya. Karena saya pikir saya menyelesaikan koreksi UTS tugas dalam satu waktu saja gitu ya. Nah, ini saya sudah mulai dari UTS, saya kerjakan di Excel dulu. Kemudian tugas juga saya buat di dalam sheet Excel sehingga nanti saya import nilainya. Nah, itu memang takes time. Jadi saya import ke LMS, kemudian di Siakat saya tarik, kemudian saya umumkan nilainya di Siakat. Jadi kalau di LMS nggak tahu tampilannya seperti apa dari LMS mahasiswa ya biasanya nilai ya, angka-angka. Jadi dari 1 sampai 100 nilainya. Jadi tenang saja rekan-rekan, kalau rekan-rekan itu saya pikir memang paham, mengerti apa maunya soal, saya pikir aman lah ya. Jadi ya nanti kita lihat, jadi mohon ditunggu saja. Jadi saya memang ingin menyelesaikan 2 pekan ini tugas dan UTS. Kemudian UAS setelahnya. Jadi saya publish setelah tugas UTS, terpublish gitu ya. Jadi ditunggu saja. Oke. Nah ini soal 1 bobotnya 30%, soal 2 bobotnya 30%, soal kasus dan hitungan ya. Kemudian soal 3 kasus dan hitungan juga 20%, dan soal keempat itu bobotnya 30% kasus dan hitungan. Jadi ada 4 soal, ini rekan-rekan harus kerjakan semua dalam bentuk PDF ya. Kan nanti koreksinya lebih mudah saya. Kalau dalam bentuk Word saya mesti download ya. Nggak terbaca di LMS gitu ya mengenai Word biasanya jawabannya. Jadi nanti di-convert dulu ke PDF. Itu ya rekan-rekan ya. Ini 4 soal manajemen keuangan. Saya sudah carikan soal yang pas lah ya. Saya pikir mudah. Jadi itu terkait UAS ya. Saya berikan waktu 2 minggu berarti. Saya mohon maaf, kemarin Selasa ya, baru saya share ya, Selasa pagi. Saya ada pertanyaan ya. Pada soal bagian 4, nomor 1 tidak terdapat keterangan diskonto. Apakah nilainya dapat dimilih? Iya, betul. Jadi R itu, rekan-rekan, itu equals to diskonto, equals to return, rate of return, equals to bunga, interest. Jadi R gitu ya. Kalau di dalam suku bunga deposito perbankan itu R juga namanya. Di dalam rate of return korporasi perusahaan itu juga R. Jadi memang R itu banyak. Jadi ya rekan harus pelajari itu apa diskonto. Di video pembelajaran saya sudah sampaikan kok itu ya contoh-contoh semua juga.
rekaman dari semester lalu saya coba bagikan ya. Kalau rekan-rekan menyimak pasti ya paham. Tapi saya coba dampingi ya, dampingi materi stock valuation. Nah, saya masuk dulu ya rekan-rekan ya. Saya berikan prolog konsep dasar ya mengenai saham itu apa. Mungkin rekan-rekan mendengar gitu ya, bahwasannya perusahaan itu awalnya ya rekan-rekan ya, yang fundamental dilakukan pertama kali, dia pasti ingin mendapatkan modal ya, pendanaan. Biasanya kalau perusahaan yang sifatnya masih family ownership, kepemilikan keluarga ya, perusahaan kecil, itu mendapatkan dana dari injecting the funds from owners, tau nggak? Jadi dari modal sendiri, modal pemilik gitu, di awal nih. Nah kalau dirasa gitu ya, perusahaan itu sudah mulai bertumbuh, berkembang gitu ya, dia ingin melantai di bursa. Melantai di bursa ya rekan-rekan ya. Artinya tidak cukup dengan modal di store dari pemilik, dari owners. Maka dia butuh mendapatkan external funding, pendanaan secara eksternal. Melalui apa Pak Wahyu? Ya salah satunya dengan instrumen aset keuangan namanya saham, stok. Gitu ya. Itu ceritanya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah IPO, initial public offering ya, go public melantai di bursa, itu wajib dia untuk menjual ya sahamnya. Karena pada prinsipnya rekan-rekan saham itu adalah bukti kepemilikan dari kinerja perusahaan. Itu konsep dasarnya ya rekan-rekan ya. Saya coba berikan kisi-kisi, mungkin di UAS ada ya soal mengenai apa itu saham ya secara basic konsep gitu ya. Jadi itu kepemilikan atas kinerja gitu ya dari perusahaan. Nah, tentunya kalau kinerja itu harus kita nilai value-nya itu berapa. Makanya kita di dalam chapter ini, topik ini membahas stock valuation. Nah, itu ya rekan-rekan ya ceritanya atau prolognya. Jadi, kalau kita tarik sedikit historis juga, rekan-rekan bisa diskusi, bertanya gitu ya. Mungkin juga beberapa sudah terjun ya, menjadi praktisi, menjadi investor. Saya juga meskipun kecil-kecilan, nggak apa-apa, menabung. Jadi prinsipnya kalau kita sebagai investor, mindset pertama kita for the long run investment. Untuk investasi jangka panjang, mindsetnya. Kalau kita udah belajar laporan keuangan, melakukan analisis fundamental, maka di dalam tugas, di dalam UAS, saya akan minta rekan-rekan pelajari saham-saham yang blue chip LQ45. Saham-saham dengan market cap gitu ya. Market capital yang tertinggi di Indonesia, yang bagus kinerjanya gitu ya, yang mampu mengenerate profit. Nah itu intinya kan itu ya. Jadi dibaca dulu laporan keuangannya, maka rekan-rekan secara fundamentally tahu kita bukan bicara beli jual saham untuk short term, jangka pendek gitu, enggak. Kalau saya mindsetnya untuk jangka panjang. Nah itu saya sudah sampaikan sebenarnya di video pembelajaran juga ya rekan-rekan kalau amati itu. Nah sekarang sudah banyak ya. Dulu di tahun 2000-an awal dan sebelum 2000 itu orang mau beli saham bentuknya masih dalam bentuk dokumen, skrip. Kita harus datang ke bursa efek gitu. Dulu ada dua bursa efek itu, sebelum namanya Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Jakarta, bursa Efek Surabaya. Ada dua kota nih. Orang kalau mau beli saham, mau beli kinerja perusahaan, itu harus datang tuh. Dia beli dokumen, beli skrip. Sekarang scriptless. Nanti saya carikan waktu ya rekan-rekan ya. Saya coba tunjukkan portfolio dan juga sedikit kita simulasi ya bagaimana menghitung. Bisa semuanya. Gitu ya. Jadi orang dulu harus datang ya ke bursa efek. Sekarang scriptless. Kita mau beli saham, mau jual saham, itu scriptless. Jadi tidak dalam dokumen fisik. Rekan-rekan tahu ajaib nggak? Ada di sini yang pernah coba menabung, berinvestasi gitu, yang membeli saham di
sektor-sektor yang ada di bursa efek ya, Pakai bibit, Pak. sektor ya. Ada. Bibit sama Mirai Aset. Oh, Bu Anita pakai bibit ya. Biasanya kalau bibit ke arahnya reksadana. Betul ya? Ya, tapi sekarang udah ada sahamnya, Pak. Ya, betul. Iya, makanya reksadana itu adalah kumpulan portfolio dari aset-aset keuangan. Di dalamnya termasuk saham, obligasi, pasar uang, kan gitu. Jadi apa sih? Kita coba diskusi deh. Ada yang di sini tahu apa itu reksadana? Sama seperti saham Pak, cuma untuk modal untungnya tergantung harga Kurang tepat. naik turun saham tersebut Pak. Oke, Pak Indra ya. Ini kita bicara secara fundamental dan practically gitu ya. Saya coba coba transfer apa yang saya tahu ya, saya pahami ya. Jadi konsep reksadana dengan saham beda. Beda dulu ya. Harus dipahami dulu ya rekan-rekan. Nanti ada contoh kok. Kalau reksadana saya bahas dulu, ini adalah instrumen investasi yang memang aman gitu ya, karena ini dikelola portfolio ini ya, aset keuangan ini baik berupa saham, pasar uang, obligasi, itu dikelola oleh namanya MI, manajer investasi, fund manager, tahu rekan-rekan? Pernah dengar ya? Teman saya banyak itu MI, gitu ya. Jadi portfolio tidak dikelola langsung oleh si investor. Kita hanya menabung gitu. Kita punya uang dana berapa, kita tabung, dikelola lah dialokasikan dana kita ke instrumen-instrumen tadi, aset keuangan tadi yang saya sebutkan ya. Yang ngelola siapa? MI, fund manager, dia dapat kontrak, punya fee sendiri. Fund manager tuh punya fee. Jadi ya dipotong. Nah, tapi kalau saham, dana yang kita kelola tidak melalui perantara, melalui MI. Kita jual beli real time saat itu gitu ya. Ya kita yang tahu returnnya atau loss-nya, gain or loss gitu ya. Jadi istilahnya bukan profit ya. Kalau kita beli dan jual saham itu istilahnya adalah profit or loss. Oke, konsepnya di situ ya. Jadi transaksinya ya tadi kalau saham untuk jangka pendek, jangka panjang, kepentingannya untuk spekulasi, kepentingan transaksi, kepentingan investasi. Biasanya terbagi menjadi itu. Tapi pada prinsipnya saham itu punya sebuah konsep menurut bukunya Stephen Arus, Westerfield Jordan, Global Edition, Pearson, edisi ke-13, karena itu kitab saya. Dulu saya S1 harus hafal ya. Itu disebutkan bahwa konsep atau tagline-nya high risk high return saham itu. Jadi orang yang berani ambil resiko, dia pasti berani untuk menanamkan dananya, mengalokasikannya ke instrumen saham. Itu konsep dasarnya rekan-rekan ya. Jadi harus paham di situ. Jadi kalau orang yang tidak ingin mengambil resiko tinggi, mendapatkan loss yang besar gitu, biasanya dia cenderung untuk menanamkan dananya ke deposito, giro, tabungan, atau reksadana. Karena juga return-nya itu kecil, stabil gitu ya. Saya bisa katakan reksadana dan instrumen perbankan itu return-nya stabil. Karena kita tahu dari bunganya aja udah ketahuan. Kita mengharapkan apa sih kalau bunganya itu flat? Ya return-nya juga flat. Tapi kalau saham nggak gitu. Kalau rekan-rekan itu punya pengetahuan lebih, punya insting ya, naluri ya. Karena saya dulu diajari oleh dosen saya rekan-rekan ya di S1 UI, itu kalau kita ingin mempertajam insting kita untuk mengetahui memprediksi ya nilai saham itu overvalued atau undervalued, itu kita baca koran gitu ya, digital, mau di Yahoo Finance atau lain-lainnya, itu kita prediksi tuh harga saat ini berapa nih kisarannya, minggu depan naik atau turun. Kalau selama 1 tahun kita bisa memprediksi, ya sudah kita berani terjun tuh. Kita berani menyisihkan dana kita gitu, mengalokasikan ke saham. Jadi prinsipnya juga kan menabung saham itu. Jadi sisihkan, kita alokasikan gaji yang kita miliki untuk menabung di saham. Jadi konsepnya itu jangan mengharapkan return yang besar juga, tapi kalau kita punya
kemauan, pengetahuan gitu ya secara fundamental. Ya kita berharap tadi long term investment. Itu mindsetnya ya rekan-rekan ya. Jadi saya harus sampaikan itu karena tadi disampaikan apa yang saya tangkap ya dari diskusi mahasiswa ini sama instrumen reksadana, kemudian juga saham berbeda. Jadi itu yang harus rekan-rekan pahami. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan nggak? Silahkan ya. Nah Izin ini, bertanya Pak, oke silakan, Mas Satria, Satria. betul? Iya Pak, iya betul Silakan, Pak. Mas. Untuk deposit reksadana sendiri, berarti kita nggak bisa milih ya Pak? Maksudnya Oh, oke oke dananya mau oke. Lanjut. disalurkan ke mana? Terima kasih Pak. Oke gitu ya Mas Satria. Jadi ini pertanyaan yang rekan-rekan harus coba, misalnya seperti Mbak Anita di Bibit gitu. Dia itu membaca tuh dari aplikasi smartphone sekarang itu sudah banyak nggak hanya Bibit ya, aplikasi reksadana yang rekan-rekan cari platform lain yang memang dilindungi OJK. Itu biasa ada tuh, protected by OJK gitu ya misalnya, dilindungi oleh otoritas jasa keuangan, itu aman tuh biasanya. Nah itu biasanya di awal rekan-rekan itu sudah diarahkan untuk melihat potensi resiko yang rekan-rekan ambil dengan robo advisor. Ini dalam praktiknya itu banyak, nggak hanya ajaib Bibit ya, sudah diarahkan robo advisor. Jadi AI dan perangkat turunan lainnya berupa robo advisor ini mengarahkan rekan-rekan ini menjadi investor yang risk taking, medium risk atau low risk gitu. Udah kebaca tuh di awal reksadana tuh. Nah, rekan-rekan ingin menanamkan tiap bulan berapa dananya. Ketahuan juga portfolionya. Selama 10 tahun, 50 tahun, berapa tuh kalau rekan-rekan rutin menabung. Nah, itu jawaban pertama ya. Kemudian, nah, dari situ sebenarnya kita sudah serahkan itu ke manajer investasi. Robo advisor itu kolaborasi dengan MI untuk menilai resiko investor. Makanya kemudian diarahkan kembali. Rekan-rekan bisa milih, bukan dipilihkan gitu ya. Milih rekan-rekan ingin tanam saham di mana. Makanya tadi saya sampaikan, sektor-sektor yang sudah melantai di bursa, efek Indonesia itu kan banyak. Sektor keuangan, perbankan di dalamnya ya. Kemudian manufaktur, retail, semuanya ada di situ. Kan sahamnya banyak ya yang sudah melantai di bursa. Hingga tahun ini saya catat hampir 900 ya saham-saham yang sudah melantai di bursa. Itu biasanya tiap tahun bertambah karena banyak yang perusahaan yang IPO lagi ya. Nah itu kita bisa milih saham yang ingin kita beli mana. Kan sesuai dengan proporsi gitu. Kalau kita risk taker punya keinginan untuk mengambil resiko tinggi gitu ya, diarahkan proporsi saham 60% gitu ya dalam reksadana ya. Obligasi 30%. 20% apa? Sorry, 50, 30, 20% apa? Pasar uang. Biasanya pasar uang itu perbankan. Jadi perbankan itu dalam mengelola dana dari nasabah itu biasanya dikelola utamanya di pasar uang. Perbankan tuh. Dari deposito, giro, tabungan itu biasanya dikelola di pasar uang. Diputar uangnya tuh di pasar uang. Dia pihak bank gitu yang menanamkan dananya di situ. Gitu Mas Satria. Paham ya? Ya Pak, Menjawab nggak? paham Pak. Nanti dicoba, Ya, tapi pelajari dulu deh. Kan saya minta tuh tugas UAS pelajari saham-saham blue chip. Betul nggak? Oke itu fungsinya. Tugas itu penting tuh. Kalau rekan-rekan nggak sekedar menjawab, cari jawaban di internet, rekan-rekan pahami, ya insya Allah rekan-rekan penajaman naluri insting dalam membeli saham tuh kuat. Mempelajari laporan keuangan gitu, kuat di situ. Nah itu ya. baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya Mas Satria ya. Itu mewakili mungkin pertanyaannya. Nah ini ada contoh ya, top gainers di tahun 2022. Ini harusnya saya update ya materinya top gainers tahun 2024. Biasanya sektor-sektor keuangan ya, yang memang dia itu punya daya tahan ya terhadap volatilitas. Pergolakan ekonomi dunia itu saham-saham keuangan perbankan itu kuat. BBCA, BBNI, BMRI, Mandiri ya, itu kuat tuh. Resisten terhadap volatilitas, terhadap uncertainties, ketidakpastian.
dunia gitu ya, sahamnya tetap stabil gitu. Rekan-rekan perhatikan deh, 2020 saat COVID ya, outbreak pandemi pertama kali, itu perbankan jalan-jalan saja, running-running saja. Jadi ada tiga sektor yang survive terhadap COVID lalu. Ya, rekan-rekan bisa cek deh. Ini saya sudah pelajari gitu ya. Pertama sektor keuangan, perbankan, itu dia bisa resisten ya terhadap apapun, kondisi apapun. Kemudian sektor kesehatan tuh, farmasi semuanya survive. Karena ya kesehatan dibutuhkan saat itu ya. Nah, kemudian sektor pendidikan. Pendidikan apapun yang terjadi di dunia ini ya rekan-rekan ya. Pendidikan tetap ada, harus ada. Nggak mungkin dia kolaps gitu ya. Sektor apapun bisa terguncang oleh kondisi ketidakpastian global, ekonomi, politik, sosial, segala macam. Tapi tiga sektor ini itu akan bertahan. Jadi dari COVID kita bisa banyak belajar tuh. Kalau kita ingin investasi, nah itu ya, arahnya ke situ tuh. Kalau rekan-rekan nanti belajar saham lebih jauh, ingin menabung di aset keuangan saham ini, tiga sektor itu aja, cukup. Manufaktur gimana Pak Wahyu? Terbukti manufaktur goyah saat COVID. Rekan-rekan bisa cek deh. Oke? Itu ya. Saya ajari konsepnya dulu ya rekan-rekan ya. Paham nggak? Nih saya Insya Allah ngoceh-ngoceh paham, Pak. nggak paham nih. Ini ilmu yang berarti ya, rekan ya. Oke, saya lanjutkan ya kalau tidak ada pertanyaan. Jadi saya lanjut. Ini banyak ya materinya ya. Saya coba ambil salah satu ya. Nah ini nih. Jadi gini, saham terbagi menjadi dua. Saya langsung loncat aja ya pada materi slide yang penting gitu ya. Kalau secara utuh gitu ya, rekan-rekan bisa cek di video pembelajaran, di modul, di PPT, semuanya ada. Saya lengkap, saya bahas di situ. Bahkan recordnya juga saya ada ya. Saya sempat bagikan. Jadi ini ada sebuah apa ya yang harus kita pelajari ya untuk kita memahami stock valuation. Pertama, konsepnya adalah saham itu terbagi menjadi dua. Saham biasa, common stock, dan saham preferred stock. Itu ada cirinya tuh. Kalau common stock apa, preferred stock itu apa ya? Nah, ini di sini ada nih semuanya. Nah, tapi pada prinsipnya saham preferred itu adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Dia bisa dikonversikan menjadi obligasi. Gitu ya. Dia bisa berubah gitu saham biasa, saham preferred. Dan juga biasanya dalam RUPS, rapat umum pemegang saham, saham preferred itu lebih diprioritaskan dibandingkan saham biasa. Saya pernah datang RUPS ya, perusahaan saya tidak perlu sebut ya, sektor keuangan, sektor perbankan, saya hadir, PRUPS, karena saya statusnya pemegang saham biasa, ya sudah, duduknya beda dengan para pemegang saham preferred gitu ya. Jadi saham preferred itu punya privilege lebih dibandingkan saham biasa. Karena saham biasa pada prinsipnya ini ya, dia hanya bisa mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain. Nah, kalau saham preferred karena dia bisa dikonversikan menjadi obligasi, tentunya dia bisa punya hal lain dibandingkan dividen capital gain gitu ya. Nah, itu ya. Jadi, rekan-rekan pelajari konsep saham biasa, saham preferred ini penting. Dan juga saya lanjut pada ini bagus ya materinya. Rekan-rekan kayak pelajari deh. Kan menarik ini. Cara masyarakat mendapatkan keuntungan dari pembelian saham. Tadi saya jelaskan ya, bahwa kalau kita menghitung dengan rumus ya, CAPM, kan kita bisa menghitung ya, bagaimana menghitung nilai dari saham secara fundamental gitu ya. Biasanya ada dua hal nih, kalau kita berinvestasi pada saham, return-nya itu adalah pertama capital gain. Capital gain itu berarti selisih antara harga beli dan jual itu ada spread untung. Kalau spread untung namanya capital gain. Tapi kalau spreadnya
harga jual itu lebih rendah daripada harga beli, maka itu namanya capital loss. Itu ya. Harus paham ya rekan-rekan ya. Jadi istilahnya bukan profit kalau saham, tapi capital gain or capital loss. Sampai sini dulu paham? Gimana? Paham ya? Paham, Pak. Paham Ya. ya? Tanpa Ini penting ini, fundamental ya. Kemudian kalau kita belajar selanjutnya ya, tadi kalau dia pemegang saham preferen, dividen dibagikan saat RUPS menjadi prioritas. Sementara kalau pemegang saham umum biasanya dividen itu di belakang atau tidak bisa juga mendapat dividen, bisa juga. Jadi itu keuntungan apa saham preferen ya. Dan yang kedua mendapatkan dividen. Dividen itu adalah hasil keputusan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Itu ditentukan proporsi dividen tahun ini berapa untuk shareholders, untuk investor, untuk pemegang saham. Itu berapa? Itu sudah ditentukan ketok palu di RUPS. Dividennya berapa? Biasanya perusahaan-perusahaan yang punya market cap baik gitu ya, market kapitalisasi tinggi, itu biasanya rutin membagikan dividennya. Tapi kalau dividennya itu nol gitu ya, berarti perusahaan itu biasanya mengalokasikan dividennya itu untuk ekspansi usahanya. Sido muncul di 2017, dia tidak membagikan dividennya nol. Itu bukan menjadi sebuah isu, sebuah problem, tapi karena dia, yang saya tangkap ya, 2017 kenapa dividennya nol, karena saya meneliti ya, itu karena dia ekspansi bisnis unit jamunya itu di Afrika, dia membuka pabrik, sehingga di tahun 2017 dia tidak membagikan dividennya. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu rutin membagikan. Tapi itu tidak menjadi masalah. Oke, rekan-rekan? Paham sampai sini? Harus paham lah. Ya, Paham, Pak. rekan-rekan ya. Oke, good. Nah, ini ada kepentingan definisi konsep mengenai dividen, ya rekan-rekan baca lah ya. Saya tidak ingin jelaskan lebih jauh. Saya coba masuk aja pada rumus ya. Mana nih? Bagus ini materinya, rekan-rekan mungkin pelajari ya. Sayang nih. Saya tidak ingin mengulang aja sih. Nah, gini. Saya ingin sampaikan ini yang secara basic fundamental penting. Rekan-rekan pernah amati nggak? Misalnya kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia bulan ini sedang tidak baik-baik saja, tandanya merah gitu. Atau kalau misalnya bulan ini ekonomi Indonesia pertumbuhannya baik-baik gitu ya, atau lambangnya biasanya hijau, green light gitu ya. Nah, sebenarnya indikator yang paling mudah kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi kita baik-baik saja atau tidak tiap bulan gitu ya. Rekan-rekan cek IHSG. Apa sih IHSG? IHSG adalah indeks harga saham gabungan. Semua sektor yang sudah melantai di bursa efek secara akumulatif, secara agregat itu kita bisa lihat di IHSG. Nah itu ya, karena kita bisa tahu penutupan di pasar reguler berapa, jumlah saham yang beredar berapa, nilai dasarnya berapa, itu IHSG. Rekan-rekan cek aja di Google gitu, IHSG minggu ini, hijau atau merah tuh, atau bulan ini, itu menandakan biasanya ekonomi kita ke arah yang mana tuh. Itu yang paling mudah tuh. Kalau rekan-rekan bisa lihat ya, di berbagai media gitu ya, apakah pertumbuhan ekonomi kita sedang membaik atau tidak, ya cek aja IHSG, itu paling gampang. Oke? Itu saya ingin sampaikan ya. Nah, saya juga ingin sampaikan rekan-rekan, mungkin rekan-rekan itu sudah pernah mendengar, melihat gitu ya, bahwa nggak hanya fundamental Pak Wahyu dalam kita akhirnya ingin membeli saham gitu ya, untuk memutuskan berinvestasi pada stok gitu, saham. Tapi ada analisis teknikal gitu ya. Nah, biasanya dengan menggunakan bar chart gitu ya. Chart pergerakan volatilitas gitu ya, naik turunnya harga beli dan jual saham. Ini adalah technical analysis. Cuman saya tidak merekomendasikan rekan untuk belajar technical analysis. Ini menurut saya
opsi kedua setelah fundamental rekan-rekan kuat. Paham nggak? Jadi kalau rekan-rekan kecemplung ingin berinvestasi, ya oke lah kalau rekan-rekan spekulasi gitu. Rekan-rekan ingin jual beli saat itu juga, ingin coba-coba gitu ya, spekulasi. Ya nggak apa-apa pakai teknikal, tapi kalau rekan-rekan ingin berharap itu untuk menjadi tabungan masa depan gitu ya, rekan-rekan menggunakan fundamental analysis. Itu ya konsep yang rekan-rekan harus pahami. Mana ya rumusnya ya? Sebentar ya rekan-rekan, ini azan Isya, kita rehat sebentar. Kita lanjut 5 menit, saya butuh 5 menit ya. Sebentar ya rekan-rekan ya. Iya, Pak. Oke, rekan-rekan saya lanjutkan ya. Kita coba lebih cepat ya. Jadi gini, kalau kita ingin menghitung gitu ya nilai saham, valuasi saham gitu, beberapa approach itu bisa kita pakai. Yang paling utama biasanya menggunakan price earning ratio approach. Jadi rasio harga saham dibandingkan dengan laba untuk menunjukkan seberapa besar investor menilai harga saham dari kelipatan yang dilaporkan perusahaan. Jadi rumusnya adalah namanya juga price to earning ratio. Jadi harga lembar per sahamnya dibagi dengan laba per saham. PE ratio. Ini ya rumusnya rekan-rekan ya. Atau juga kita sering mendengar gitu ya EPS
earning per share. Jadi seberapa banyak outstanding shares mampu mengenerate pendapatan perusahaan. EPS, earning to per share gitu ya. Outstanding shares bawahnya itu, atasnya earning. Berarti NI biasanya, net income. Itu ya. Ada dua biasanya yang sering kita gunakan nih. Nah, ini makanya nih, kita perusahaan ya menganalisis komponen nilai saham gitu ya menggunakan EPS atau PER. Nilai intrinsik saham kita bisa estimasi di situ. Nah, rekan-rekan pelajari deh. Itu ya. Terus saya lanjut. Nah, ini ada perbedaannya, karakteristik preferred stock dan common stock nih. Lihat tuh, ada ya. Semuanya lengkap di sini. Nah, ini kita masuk untuk rumus gitu ya. Saya cepat aja rekan-rekan ya, karena di video saya yakin saya sudah membahas secara komprehensif ya. Penilaian saham preferen itu dilambangkan dengan PO, nilai saham preferen ya. Rumusnya adalah DPS dibagi KPS, dividen saham preferen dibagi dengan tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Kemudian ini ada contoh, Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 per tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai sekarang saham preferen? Ya kita hitung ya rekan-rekan ya. 1.500 per tahun ya. Satuannya harus diperhatikan. Kemudian dibagi dengan 0,14 atau 14%. Jadi kita peroleh value-nya. Saham preferennya adalah 10.700. Nah, ini ada rumus penilaian saham biasa menggunakan expected return. Jadi expected return adalah tingkat persentase pengembalian yang diharapkan. Rumusnya adalah nih, R sama dengan dividen 1 ditambah price harga saham tahun pertama dibagi harga saham tahun ke-0 dibagi harga saham tahun ke-0. Nah, ini juga ada rumus untuk penilaian saham biasa ya, expected return untuk saham biasa. Tadi kan preferen saham biasa juga ya. Nah, nih kita lihat dividen yield dibagi capital gain. Nah, ini rumusnya ya. R sama dengan dividen 1 dibagi dengan harga saham tahun ke-0 ditambah harga saham tahun pertama dikurangi harga saham tahun 0 dibagi dengan harga saham tahun 0. Ini contoh nih. Lengkap kok di sini. Oke, pelajari ya. Jadi UAS itu sebenarnya materinya saya ambil dari sesi penilaian saham dan juga penilaian obligasi. Rekan pelajari deh, itu lengkap di situ. Ilustrasi contoh, gitu ya. Saya juga lampirkan Excel kok beberapa ya, kasus gitu. Rekan bisa buka deh. PT XYZ memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar 3.000. Harga saham PT ini sekarang adalah 8.000 per lembar. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi 10.000 per lembar karena perusahaan baru saja memenangkan proyek besar dari pemerintah. Berapa IR-nya PT XYZ ya. Jadi kita diminta untuk menghitung return yang diharapkan. Nah ini ya. Kita masukkan semua angka ya. Kita terjemahkan maksud dari soal 3.000 ditambah 10.000 dikurangi 8.000. Ini kan price tahun pertama, price tahun ke-0 dibagi price tahun ke-0 ya. 3.000 adalah dividennya. D0 ya. Jadi 62,5%. Nah, itu angkanya tuh. Nah, ini juga ada rumus discounted model. Nah, itu tuh. Kalian bisa lihatnya ada contoh soal juga. Panjang nggak? Ini nih. Enak kok. Diramalkan bahwa PT XYZ akan bayar dividen sebesar 3, 3,24, 3,50 untuk 3 tahun yang akan datang. Pada tahun ketiga, kalian mengantisipasi menjual saham dengan harga pasar 94,48. Berapakah harga saham bila diketahui 12% adalah expected return? Nah, ini ya, jawabannya sederhana. Kita masukkan untuk dividen tahun pertama, dividen kedua, ketiga, selama 3 tahun ya. Nah, ini kita masukkan semuanya, returnnya sudah jelas ya, 1 ditambah 0,12 atau 12%. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, ini ditutup ya. 94 ini adalah harga sahamnya. Dia menjual. Harga pasar saat itu ya. Ditutup. Jangan lupa. Ini
Karena tahun ketiga kita diminta untuk menghitung harga sahamnya nih dengan ilustrasi soal ini. Karena dia PT XYZ menjual nih sahamnya di tahun ketiga, tahun terakhir ya. Maka kita harus jumlahkan. Diperoleh present value untuk saham saat ini itu ya, selama 3 tahun $75. Nah, itu ya. Nah, ini juga ada penilaian saham biasa, ada model dengan pertumbuhan secara konsisten, constant growth model. Ini rumusnya ya. P0 ditambah sama dengan D0 ditambah 1 ditambah growth. Kita bagi dengan KS dikurangi growth. KS itu apa? Nah, ini ada nih. PO adalah harga saham, D0 adalah nilai dividen terakhir ya. Growth adalah G, tingkat pertumbuhan perusahaannya, dan KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham tersebut. Kita bisa menghitung pertumbuhan saham secara dividen secara konstan gitu ya, itu dengan model Garden, Maron G. Garden penemunya ya. Nah ini, dengan menggunakan Garden model, hitunglah harga saham A apabila diketahui dividen terakhir adalah 1,82. Tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 10%, investor mensyaratkan return sebesar 16%. Berapa harga saham A? Nah ini, mudah kok. D0 ditambah dikali ya, 1 plus growth, kita bagi dengan return yang diharapkan perusahaan ya, dikurangi dengan growth. Nah ini, diperoleh P0 atau harga saham A adalah 33. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Ini ada juga contoh non-constant growth. Tadi kan constant growth ya. Maka kalau non-constant growth ya sudah kita lihat tuh. Ada rumus ya. Ini harus dipelajari. Saya tidak ingin ulas lebih jauh ya. Ini rekan-rekan harus pelajari deh video pembelajaran saya. Karena kan yang typing kan saya tuh. Saya juga bagikan rekaman Vicon keuangan kelas lain. Ya rekan-rekan bisa simak lah. Oke? Mungkin itu ya rekan-rekan ya. Cukup ya. Nah, Iya, ya Pak. ini kan pekan UAS, Ya, Pak. biasanya nggak enak untuk mengadakan Vicon ya, tapi nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Pak, jawaban UASnya dibikin Excel nggak apa-apa kan, Pak? Oh, Mbak Desnita ya, itu bagus, bagus. Excel itu saya lebih merekomendasikan ya, karena biasanya saya tahu tuh kalau Excel kan dengan formula di dalam perhitungan Excel itu kan saya bisa melihat tuh, oh nih dapetnya dari mana gitu ya. Alurnya lebih enak. Kalau dari Word, biasanya rekan-rekan itu kan yang menghitung secara kalkulator manual gitu ya, ataupun ya itu dia hitung mending di Excel menurut saya. Jadi nggak apa-apa. Ya boleh juga dengan PDF dari Excel di convert ke PDF atau langsung upload menggunakan Excel. Saya tanya deh, di LMS bisa nggak jawabannya berbentuk Excel? Saya nggak tahu Bisa, juga. Pak. Bisa ya, Mbak Desita ya? Oh, bagus. Berarti silahkan rekan-rekan, saya tidak membatasi kreativitas gitu ya rekan-rekan semua. Jadi mau menggunakan Excel, Kalau jawaban Excelnya dipindah ke Word-nya bareng sama jawaban itu nggak apa-apa, Pak, di copy paste aja. oke nggak apa-apa Mbak Desnita, nggak apa-apa. Pokoknya nanti saya lihat Baik, Pak. prosesnya ya, Mbak Desnita ya. Jadi yang saya Iya, maksud prosesnya itu gimana Pak Wahyu? Ini terakhir ya dari saya masukan saya. Hati-hati dalam mengerjakan UAS, itu pertama. Kedua, note saya adalah rekan-rekan harus menjawab secara sistematis. Rekan-rekan harus pahami dulu, diketahui soalnya ini maunya apa sih? Yang ditanya apa sih? Misal tadi, bla 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 bla, diketahui dividen tahun pertama, kedua, ketiga, harga jual sekian, ditanya harga saham saat ini berapa. Nah, rekan-rekan harus bisa mengidentifikasikan pertanyaan soal apa yang soal mau gitu ya, cara menjawab seperti apa. Itu harus sistematis sehingga saya pasti akan memberikan penilaian yang secara utuh gitu ya kalau rekan-rekan itu benar step by step. Tapi kalau rekan-rekan itu tiba-tiba jawaban saja, angka saja, nah itu biasanya ya gimana gitu. Rekan-rekan dapat angka dari mana? Kan gitu ya. Jadi saya menghargai proses. Tolong rekan-rekan bisa kerjakan dengan sangat cermat, hati-hati. Gitu Mbak Desnita ya. Terima kasih ya. Baik, Pak. Oke, semangat. Yang Sama-sama, lain juga Pak.
Oke, udah upload mungkin nih Mbak Desnita, saya belum cek sih. Jadi ditunggu ya nilai UTS, Sudah tugas, Pak, ya, tapi semangat. kayaknya harus ada yang diperbaiki Pak. Bisa nggak kalau sudah di-upload, di take down, di-upload lagi? Bisa Pak, di Bisa ya? remove dulu, nanti diperbaiki. Ya. Oke, good. Jadi aksesibilitas mengenai take down, upload lagi, itu berarti bisa ya dilakukan oleh mahasiswa di LMS mahasiswa. Jadi saya pikir aman ya, gitu ya. Jadi Iya Pak, bisa. oke, good. Karena ini kan saya pikir menjawab soal ya, 2 minggu, 2 pekan itu waktu yang panjang, jadi hati-hati. Itu aja pesan saya rekan-rekan ya. Gitu. Oke, saya pikir cukup ya rekan-rekan ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih banyak. Jadi diskusinya tadi mengalir di awal ya. Ya, saya mengharapkan rekan beranilah, terjunlah, gitu ya. Berinvestasilah, menabunglah pada instrumen saham. Berarti coba belajar gitu ya. Coba hadiri webinar-webinar, forum-forum mengenai stock market gitu ya, ataupun aset-aset keuangan. Itu dari saya rekan-rekan ya. Jadi saya pikir cukup Vkon malam ini. Terima kasih semuanya. Tolong selesaikan UAS dengan optimal sehingga saya doakan nilai IP semester, nilai mata kuliah manajemen keuangan 1 ini baik, nilai A lah ya, harapan saya rekan-rekan ya. Jadi saya pasti akan bantu rekan-rekan semua. Amin. Tapi Amin, rekan-rekan amin, harus amin. kerjakan UTS, kerjakan tugas, kerjakan UAS. Itu syaratnya. Itu syarat pertama kalau rekan-rekan mau dapat nilai A. Itu dari saya rekan-rekan ya. Jadi saya pikir cukup. Sekali lagi semangat UASnya. Saya tunggu semester depan berarti. Oke? Semester depan ya. Baik Pak. Kita ketemu Baik, lagi pada Pak. kuliah keuangan. Baik Pak. Ya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya gitu ya. Jadi saya sangat senang ya berinteraksi dengan kelas MJ 301, 302, dan 304. Dari saya cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Waalaikumsalam. Izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.